selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan semangat dan sehat. Baik anak-anak, pada materi PPKN kali ini kita sudah memasuki nih bab yang terakhir yang berjudul memperkuat komitmen kebangsaan. Kita harus bersyukur karena kita bisa melalui pembelajaran ini dengan baik walaupun pembelajaran yang berjarak ya. Kalian di rumah dan Bapak ada di sekolah. Baik anak-anak, yang perlu kalian ketahui adalah dalam materi ini terdapat 3 subbab materi yang harus kalian kuasai. Yang pertama, kalian harus menguasai semangat dan komitmen kebangsaan pendiri bangsa Indonesia. Kemudian bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Nah, yang akan kita bahas pada hari ini adalah semangat dan komitmen kebangsaan pendiri bangsa Indonesia, anak-anak. Nah, kalian perhatikan baik-baik rangkaian pengantar materi dalam bentuk gambar dan narasi materi yang sudah Bapak persiapkan. Baik anak-anak, bangsa Indonesia itu lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa yang pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Akibat penjajahan, bangsa Indonesia sangat menderita, tertindas lahir dan batin, mental dan material, mengalami kehancuran di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan, keamanan, hingga sisa-sisa kemegahan dan kejayaan Nusantara seperti Sriwijaya dan Majapahit yang dimiliki rakyat di bumi pertiwi sirna dan hancur tanpa sisa. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang, dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia Jawa secara geologi. Wilayah Nusantara merupakan pertemuan antara 3 lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dijelaskan bahwa Indonesia berasal dari bahasa Latin Indus dan Mesos yang berarti India dan pulau-pulau. Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India, dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut dengan Indonesia. Nah, jadi kalian paham ya arti dari nama Indonesia itu. Kerajaan Majapahit merupakan cikal bakal negara Indonesia, anak-anak. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad 13 sampai dengan abad 15 adalah kerajaan besar yang sangat berjaya. Terlebih pada masa pemerintahan Majapahit, Gajah Mada yang wafat sekitar 1360-an, Gajah Mada adalah Mahapatih Majapahit yang sangat disegani. Dialah yang berhasil menyatukan Nusantara yang terkenal dengan Sumpah Palapa. Sumpah yang menyatakan tidak akan pernah beristirahat atau berhenti berpuasa sebelum Nusantara bersatu. Berikut ini kalian dapat mengkaji bagaimana keras dan sulitnya perjuangan pendiri negara, yaitu I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang akan kita bahas pertama adalah tokoh proklamator I.R. Soekarno atau kita kenal dengan Bung Karno. I.R. Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970.
Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Perjuangan Insinyur Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan, pergerakan perjuangan harus terorganisasi. Maka dari itu, bersama teman-temannya, Ir Soekarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Pada tanggal 4 Juli 1927, komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan Soekarno ditangkap, dan pada tanggal 30 Desember 1929 Soekarno dijebloskan ke penjara Bancai, Bandung. Tokoh yang kedua adalah Muhammad Hatta atau kita kenal dengan istilah Bung Hatta. Dr. Haji Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Muhammad Hatta merupakan organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda, Indisch Vereniging. Mulanya, organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, tetapi segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indisch Party, Suwardi Suryaningrat, Daus Dekker, dan Cipto Mangkusumo bergabung dengan Indisch Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PI. Nah, itulah anak-anak pengantar pembelajaran kita, yaitu tentang materi memperkuat komitmen kebangsaan. Nah, di sini Bapak ingin mengajak kalian untuk mengetahui dan berimajinasi dan mengenang selalu sejarah pahlawan kita yang sudah berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat dan selalu direnungkan dalam hati dan dilaksanakan jiwa patriotisme dan nasionalisme. Merdeka, salam suka PPKN.